Aquarius, apa kabar? Semoga kalian baik-baik aja ya. Oke Aquarius, ini adalah general reading untuk kalian Aquarius, Sun, Moon, Rising, atau Venus ya. Ingat, karena general reading, jadi ini tidak harus resonate dengan semua yang menonton. Ambil saja yang resonate, kalau tidak memahami apa yang disampaikan, artinya ini bukan situasi kalian, jadi jangan dipaksakan ya. Kita akan bahas pesan universe. Kira-kira apa sih pesan universe untuk kalian Aquarius, Sun, Moon, Rising, atau Venus ya. Oke, kalau aku lihat di sini yang ada di situasi ini selain Aquarius yaitu ada Leo, ada Scorpio ya. Kemudian aku juga melihat ada Sagittarius, ada Gemini, itu bisa di Sun, Moon, Rising, atau Venus. Lalu aku juga melihat ada Taurus, Leo, ya itu ya. Oke, Aquarius. Kalau aku lihat di sini, buat kalian yang mau melakukan komitmen, membuat komitmen lah ya di sini, apakah itu pertunangan atau keinginan ke arah yang serius gitu ya, mulai merancang keinginan itu ya, oke. Atau ada pembicaraan ke arah itu ya. Yang aku lihat di sini kalian tiba-tiba dikagetkan gitu loh, karena di sini ada the sun dan di sini ada the death ya. Setelah kebahagiaan tiba-tiba ada sesuatu yang mengagetkan gitu ya. Mungkin saja ini bentuknya rencana yang tidak seperti yang sudah direncanakan sebelumnya. Jadi mungkin saja apa yang sudah kalian rencanakan itu sempat gagal ya kalau aku lihat di sini, dan mengharuskan kalian untuk move on gitu. Aku melihat situasinya seperti itu di sini. Apakah itu sudah terjadi atau saat ini sedang terjadi gitu ya. Kalian lihat saja situasi kalian, karena ini juga tidak harus resonate dengan semuanya ya, atau tidak harus sesuai dengan situasi semua orang di luar sana. Di sini ada kartu The Death dan di sini ada Regeneration gitu. Jadi kayaknya nih kalian ini bisa saja menemui konflik sih ya. Konflik yang akhirnya menggagalkan rencana itu. Jadi aku melihat di sini ada Two of Cups dan Ace of Pentacles, lalu ada the Sun. Di sini aku lihat adalah sebenarnya lebih ke arah pertunangan atau pernikahan. Ini kebanyakan soal romance, walaupun mungkin yang namanya pertunangan, pernikahan atau komitmen itu bisa dalam bisnis ya atau usaha gitu ya. Cuman kebanyakan di sini kayaknya soal romance. Jadi kalau sudah ada pembicaraan itu ya, soal pertunangan, komitmen atau pernikahan, ada potensi atau mungkin ini sudah terjadi kayaknya ya. Apa yang direncanakan itu gagal gitu. Dan ini bisa saja kayak upaya rekonsiliasi kalau sudah berada dalam sebuah hubungan ya. Upaya untuk rekonsiliasi atau kembali merekatkan. Nah, di saat sudah punya harapan yang tinggi, ekspektasi yang tinggi terhadap rencana itu, komitmen itu, atau pikiran itu, kebahagiaan itu, hubungan itu gitu ya. Tiba-tiba keadaan itu berbalik gitu loh. Sehingga apa yang tadinya diharapkan itu terbang begitu aja. Jadi tiba-tiba apa yang diekspektasikan itu tidak terjadi atau meleset gitu ya. Justru yang terjadi sebaliknya gitu ya. Jadi sorry ya kalau aku lihat di sini kayak kegagalan untuk ke arah selanjutnya gitu. Kegagalan untuk ke arah selanjutnya. Kebanyakan ini soal konflik. Bisa konflik internal ya, atau masih ada kebimbangan dalam diri seseorang yang ada di sini. Gitu. Atau ada fakta yang akhirnya terungkap atau muncul di permukaan, dan itulah yang memicu konfliknya gitu. Sehingga komitmen atau rencana ini kandas gitulah ya. Itu yang kulihat di sini. Nah, aku juga coba melihat klarifikasinya ya. Klarifikasinya itu
Ada Ten of Pentacles, Wheel of Fortune, Five of Cups. Sorry banget ya. Jadi ngomong-ngomong soal Wheel of Fortune ini diikuti oleh Five of Cups ya, King of Wands, Ace of Cups, Temperance. Oh, aku ngerti. Ada potensi kayaknya adanya third party situation, dan mungkin yang terungkap itu fakta soal third party situation gitu ya. Atau ya seperti yang aku bilang, ada yang merasa masih bimbang gitu loh, karena dia atau mereka punya banyak pilihan gitu. Jadi di saat sudah dekat lagi sudah dekat lagi ke arah komitmen itu atau rencana itu, atau ketika rencana mereka itu sudah mengerucut, tiba-tiba ada yang mengakhiri itu, atau itu berakhir lah intinya. Macem-macem penyebabnya. Salah satu yang kulihat di sini adalah fakta yang terungkap, dan itu bisa jadi ada hubungannya dengan third party situation. Atau ada yang merasa tidak siap karena dia punya pilihan yang lain, jadi memilih mundur. Itu bisa jadi. Kalau ini hubungannya sudah ada, yang aku lihat hubungan ini diuji dengan dengan akhir gitu loh. Dengan berakhirnya hubungan itu gitu. Ya, itu ujiannya aku lihat di sini, oke? Wheel of Fortune ini sebenarnya juga bisa kayak Wheel of Fortune. Dua kartu ini juga bisa gambaran dari Wheel of Fortune sih kalau dari sudut pandang aku ya, oke? Nah, masalahnya Wheel of Fortune di sini diikuti oleh Five of Cups. Dan di sini pun dari bottom of the deck gitu ya, di sini ada Four of Cups. Lalu aku juga sempat melihat ada Five of Pentacles di sini ya. Jadi kalian akan diuji sih di situ. Atau mungkin ini sudah terjadi, bisa jadi ya. Nanti dilihat aja, karena ini juga nggak harus resonate atau sesuai dengan situasi semua orang ya, relax saja. Diujinya adalah apa yang sudah diekspektasikan, diharapkan, tiba-tiba hilang dan pergi gitu loh ya. Jadi kayak orang sudah dapat kabar nih, kamu menang undian atau kamu dapat lotre nih gitu. Tapi ternyata begitu udah mau diambil hadiahnya, ada kabar lagi, oh maaf ya ternyata salah orang, kayak gitu. Itu kan nyesek banget ya, kira-kira seperti itu. Padahal sedang butuh-butuhnya, kira-kira kayak gitu ya. Padahal hadiahnya itu benar-benar hal yang dia butuhkan gitu. Yang benar-benar diinginkan juga, ya kan? Itu yang aku lihat di sini. Nah, di sini cintanya lumayan besar, itu yang di sini ada Ace of Cups ya. Cintanya lumayan besar, Ace of Cups, Two of Cups. Jadi orang yang punya cinta yang besar di sini itu yang paling terluka, paling sakit, dan rasanya itu kayak apa ya? Pokoknya sakit yang paripurna lah ya. Kayak gitu rasanya. Bisa mati rasa juga. Terlalu sakit, sampai akhirnya toleransinya sama sakit itu bisa tinggi gitu. Jadi kayak mati rasa ya. Karena itu tadi udah merasakan sakit yang luar biasa kayaknya mungkin. Itu yang bisa aku lihat di sini, tapi it's okay. Ini tidak harus sesuai dengan situasi kalian. Nanti dilihat aja. Aku pikir ini mungkin sudah bisa kalian ketahui apakah ini iya atau tidak gitu kan. Ini sudah terjadi atau tidak. Kayaknya sih dalam waktu dekat, bisa dalam waktu dekat, cuman kalaupun misalkan belum terjadi gitu ya, udah bisa dirasakan gitu loh kemungkinan itu. Jadi ya tinggal dilihat aja apakah ini sesuai, apakah ini situasi kalian sesuai atau tidak gitu ya. Oke, kita langsung menuju ke Life as We Know It Oracle ya. Di sini akan ada the Death sama ada ini. Ini sama sih. Ini kalau dari sudut pandang aku kayak penggambaran yang sama kayak Wheel of Fortune dan ini ya. Oke. Ya, kita langsung saja. Nah, ini tadi aku bilang apa? Ekspektasi, dan di sini ada ekspektasi juga ya. Jadi ekspektasi itu adalah akar dari sakit hati gitu ya, kekecewaan gitu. Katanya William Shakespeare ya. Tapi benar juga memang semakin tinggi ekspektasi kita pada siapapun itu atau pada apapun itu, semakin
besar pula potensi sakitnya kalau itu tidak terjadi gitu ya. Intinya seperti itu. Jadi kayaknya apa yang sudah diekspektasikan orang yang ada di sini itu tiba-tiba gugur gitu loh. Harapan itu hilang dan yang terjadi justru bertentangan, berlawanan dengan apa yang diekspektasikan. Jadi misalkan contoh, dia berekspektasi akan menikah sama A, tiba-tiba yang terjadi sebaliknya, pernikahan itu tidak jadi dilangsungkan gitu. Impian itu terbang kayak gitu. Jadi bukan apa ya? Karena aku melihatnya di sini the death gitu ya. Di sini ada chaos and conflict juga ya. Ada konflik juga gitu. Jadi kayaknya kalau di luar ekspektasi itu bukan yang cuman geser dikit gitu loh. Ini berlawanan banget gitu. Jadi kejadian besar lah ya intinya yang mengagetkan gitu. Saat seseorang berharap pada apapun atau siapapun di luar sana, maka ia harus bersiap kecewa. Semakin besar harapannya, semakin besar pula potensi kekecewaannya. Ya, jadi berharap sama diri kita sendiri itu mungkin mengurangi atau menurunkan resiko kekecewaan itu ya. Atau menurunkan ekspektasi kita sama orang lain gitu bisa jadi. Saat seseorang berharap pada dirinya sendiri, ia akan berhati-hati untuk mengecewakan dirinya gitu ya. Jadi berusaha merealisasikan itu atau mempertimbangkanlah ekspektasi yang bisa dia berikan pada dirinya gitu. Cuman ya memang sih semakin tinggi ekspektasi ya semakin dalam pula kekecewaan yang mungkin terbentuk gitu kan. Oke, selalu ada jalan untuk memperbaiki keadaan, memperbaiki rasa. Selama seseorang selalu mencari jalan dan cara, ini hanya tentang waktu. Semuanya akan berlalu, kesempatan akan hadir. Ya, Wheel of Fortune ini berbicara soal roda ya. Kesempatan adanya tawaran atau kesempatan untuk berada di atas, apakah diambil atau tidak, ya. Karena orang bisa saja melewatkan kesempatan bagus dalam hidupnya gitu kan. Bisa juga itu penggambaran ada hal yang harus dilalui gitu. Atau harus dibayar gitu. Jadi ketika itu sudah dibayar dengan baik, mungkin nanti akan ada karma baik setelahnya. Beda ya kalau dibayarnya tidak dengan baik ya. Maksudnya tidak dengan baik itu gini, contohnya ini bukan menggurui ya, tapi kita tahulah apa yang baik atau tidak menurut hati nurani kita aja gitu ya. Yang penting sih menurut aku kita siap apa nggak sama konsekuensinya, sama resikonya. Karena setiap langkah, setiap pilihan itu pasti ada resikonya kan. Kayak gitu. Contohnya apa ya? Misalkan kita tegas sama orang gitu ya. It's okay kalau kita rasa itu memang nggak selalu enak ya, cuman kita nggak merasa itu juga salah gitu ya. Kita nggak merasa itu salah gitu. Misalkan contoh ya, oke nggak apa-apa kita tegas sama orang. Nanti kalau ada orang yang tegas sama kita ya memang itu sudah seharusnya kayak gitu loh. Jadi lakukan yang siap aja sih. Kayak misalkan gimana ya? Ada orang yang intinya fair ya. Jadi misalkan ada satu orang gitu loh. Dia suka flirting gitu. Kalau dia suka flirting, saat dia sudah punya pasangan, dia harus siap kalau pasangannya nanti flirting. Gitu. Artinya itu fair. Jadi apa yang dilakukan sebenarnya udah nggak ngomongin benar atau salah ya. Tapi dia siap nggak dengan konsekuensinya? Udah gitu aja sih. Jadi kalau dia merasa flirting itu biasa, dia suka flirting walaupun punya pasangan, ya berarti dia pun bisa membiasakan itu ketika pasangannya flirting gitu ya. Itu yang bisa aku sampaikan di sini ya. Jadi yang penting soal ngomongin Wheel of Fortune tadi gitu loh. Yang penting kita kita tahu apa yang kita lakukan dan kita pilih, dan kita juga siap kalau itu ada kalau itu menimpa kita gitu loh. Kalau ada orang yang melakukan itu sama kita gitu. Kita siap, biasa aja gitu kan. Kalau kayak gitu kita juga nggak merasa ketakutan gitu loh, biasa aja gitu loh. Ya intinya gitu lah. Misalkan contoh ya, orang itu lagi ada di situasi ekonomi yang agak sulit gitu ya. Terus dia menyelesaikan itu dengan cara yang ilegal ya, mencuri gitu misalkan. Nah, itu kan dia
memanifestasikan hal buruk lagi di hidupnya gitu. Jadi udah berada di situasi yang nggak enak, nanti masih harus disusul lagi dengan manifestasi yang nggak enak tadi dari perbuatannya tadi, misalkan mencuri gitu. Jadi ya ya itu contohnya gitu. Kita mengambil sesuatu, ya ada juga sesuatu yang hilang dari kita nanti kan. Dan kita juga tahu mencuri itu memang nggak oke ya, nggak baik gitu kan. Kita mengambil, ya itu bukan milik kita juga kan. Maksudnya kalau orang itu berpikir, oh gampang lah dia kan uangnya masih banyak, jangan kayak gitu juga gitu kan. Siapa tahu dia juga punya tanggungan yang besar. Ya tapi dia mau uangnya banyak kayak enggak, kayak tanggungannya seberapa banyak kayak, ya kalau memang itu bukan punya kita dan itu juga ilegal ya sudah. Maksudnya itu bukan hak kita ya gitu. Ya pasti ngerti lah kayak gini. Aku kasih contoh yang gampang aja biar paham maksud aku gitu. Contohnya gitu, orang bisa berada di situasi yang sulit, nah mereka diuji. Saat berada di situasi sulit, mereka menyelesaikan dengan cara yang sesuai dengan hatinya, dengan cara yang oke, atau justru malah kayak memanifestasikan karma buruk ke hidupnya gitu. Akhirnya kalau tidak diselesaikan dengan cara yang tepat, jadinya kan dia kayak lingkaran setan, berada di lingkaran setan gitu. Mencari jalan, dia terjebak lagi di sebuah masalah, kayak nggak selesai-selesai gitu. Jadi itulah kenapa kita harus melihat peta permasalahan itu tepat, biar kita cari solusinya itu juga oke gitu loh. Ya, solusi yang terbaik lah ya, sesuai situasi dan kondisinya tentunya. Kayak gitu ya. Jadi ya itu ya, misalkan situasi keuangan lagi nggak bagus gitu ya, ya berusaha mencari jalan yang legal lah ya pastinya gitu. Yang apa ya, yang legal ya, yang legal itu maksudnya ya, karena kan kita tahu ada konsekuensi hukumnya kalau itu ilegal gitu. Kita siap nggak dengan konsekuensinya? Kalau nggak siap berarti ya tidak melakukan yang ilegal itu gitu. Intinya sih masalah konsekuensi ya, siap atau tidak gitu ya. Nah, soal Wheel of Fortune juga gitu. Terkadang ada hal yang mungkin harus dilalui gitu kan, lagi nggak enak nih gitu. Tapi ya di situ integritas seseorang itu diuji. Dia mau menyelesaikan dengan jalan apa gitu kan. Seperti itu. Tapi walaupun gini ya, walaupun orang itu berusaha baik, tapi orang itu juga harus cerdas loh. Karena berusaha baik, tapi dia nggak cerdas dalam melihat situasinya, dan penyelesaiannya, dia akhirnya dijebak terus kan. Kalau hal yang buruk kayak gitu terjadi terus-terusan, itu kan berarti ada penyelesaian yang harus dievaluasi. Apakah pikirannya, mindsetnya, kejeliannya gitu kan. Intinya ada yang harus dievaluasi dari pilihannya atau sikapnya lah ya. Ya gitulah intinya, oke? Ya. Jadi itu yang bisa aku sampaikan di sini. Ada potensi itu ya, kemungkinan mungkin yang sudah terjadi bisa jadi, atau mungkin kalian sudah merasakan itu saat ini. Kayak gitulah ya. Oke. Seseorang yang selalu ada di setiap langkah hidupmu adalah dirimu sendiri. Cintai dirimu karena dia yang selalu ada untuk kau andalkan. Dia yang memiliki peran besar bagaimana jalannya hidupmu. Oke. Love yourself first, that's who you will spend the rest of your life with. Kayaknya pesan yang aku dapat di sini yaitu soal mengandalkan diri sendiri juga deh. Selain love yourself. Iya, selain ini ya, self love ini itu soal mengandalkan diri kita gitu ya. Karena di sini juga ada pesan ini kan. Ya, jadi bagaimana kalian berekspektasi sama diri kalian. Saat kalian berekspektasi orang lain menyelesaikan masalah kalian, atau berekspektasi orang lain bisa menarik kalian dari situasi yang gak enak ini, nah itu siap-siap kecewa aja sih. Jadi coba cari jalan tanpa harus terlalu berekspektasi sama orang gitu ya. Kan ada orang yang seperti itu. Contohnya ya, aku kasih contohnya aja ya biar gampang. Misalkan ada seorang, terserah lah mau pria atau wanita gitu ya, dia berada di kondisi keuangan yang nggak bagus atau sulit gitulah, sulit ekonomi. Itu sudah berlangsung dari dia masih muda, atau mungkin dia berasal dari keluarga yang memang keadaan ekonominya nggak bagus gitu loh.
lumayan susah gitu. Dan saat dia sudah dewasa, dia merasa keadaan ekonominya kira-kira begitu-begitu aja, nggak ada perubahan yang signifikan, dan dia itu pingin banget keluar dari situasi itu gitu loh. Dan dia berharap dia punya pasangan yang bisa mencukupkan itu semua. Kalau bisa pasangannya itu harus tajir, melintir, kaya raya, kayak gitu ya. Contoh ya, misalkan kayak gitu. Jadi dia berekspektasi sama orang lain untuk bisa apa ya, mengeluarkan dia dari keadaan itu. Keadaan yang udah kronis itu, dan dia udah pengen aja pindah dari keadaan itu gitu. Nah, saat dia berekspektasi sama orang, nah ini mungkin akan datang kekecewaan di hidupnya gitu. Contohnya, ini lebih enak sih ngomongin contoh di lapangan aja ya. Contohnya, ternyata karena fokus sama materi seseorang, dia lupa sama kecocokan karakter. Taunya orangnya toksik. Dia memang bisa, dia kayak silau dengan materi itu, tapi ternyata justru ketika berada dalam hubungan itu, dia banyak ruginya, ya kan? Terus mungkin saja dia mendapatkan kekerasan, itu bisa jadi. Aku nggak bilang orang yang kayak gitu terus melakukan kekerasan, ya enggak. Maksudnya contoh di lapangan itu ada yang seperti itu gitu. Itu sih karena orangnya aja yang toksik gitu, bukan masalah, oh berarti dia bukan apa ya, menilai orang dari materi gitu loh. Orang yang materinya berlebih juga bukan berarti toksik ya. Sorry, maksudnya gak kayak gitu. Salah satu contoh. Iya, ada juga sih banyak contoh yang secara finansial oke, orangnya juga pasangan yang oke juga. Pasangan yang oke itu maksudnya mereka cocok gitu. Ada juga yang kayak gitu. Cuman mungkin untuk bisa bersama orang yang seperti itu juga disesuaikan gitu loh. Disesuaikan itu gimana ya? Kalau mau menarik A, coba menjadi seperti A juga gitu. Misalkan mau pengen punya pasangan yang sukses gitu ya misalkan. Coba berusaha sukses dulu, sesuai kemampuannya gitu. Nanti lihat siapa yang bisa ditarik di hidupnya, kayak gitu sih. Jadi, itu salah satu contoh ya. Jadi bukan bener-bener kayak Cinderella banget gitu loh ya. Jadi terkadang orang itu entah ya apa naif atau gimana gitu kan, atau terlalu simple banget mikirnya gitu kan. Seakan-akan sesederhana itu ya, misalkan hanya bermodalkan kecantikan atau kegantengan atau badan yang oke gitu ya, terus dia bisa mendapatkan materi yang oke dan hidupnya aman, sentosa, nggak ada masalah apapun, nggak juga. Ternyata itu semua ada bayarannya gitu loh. Iya, kalau nggak hati-hati hanya silau dari harta gitu kan misalkan, jadinya ya kayak gitu sih. Bisa aja dia terjebak di hubungan yang toksik, atau mungkin dia hanya dijadikan simpanan gitu. Jadi terkadang kalau kita melihat sesuatu itu kayaknya sempurna gitu ya, itu harus diwaspadai ya, karena jelas tidak ada yang sempurna, pasti ada sesuatu juga di belakangnya yang kita nggak tahu gitu. Ya sederhananya, terima aja yang kelebihan dan kekurangannya bisa, kok terima, pilihlah orang yang kelebihan dan kekurangannya bisa kita terima gitu aja lah ya, kayak gitu sih. Oke, jadi ada orang yang fokus pada materi aja, silau sama itu, tapi dia mengabaikan yang lain gitu. Tahu-tahu pasangannya itu agak psikopat misalkan kayak gitu. Tapi ada juga loh cerita kayak gini loh, dia mendekati seseorang gitu ya. Seseorang ini menurut yang dia tahu itu adalah anak dari apa ya? Aduh nggak enak nih ngomong. Pokoknya anak dari bukan orang sembarangan, jabatannya bukan sembarangan di daerahnya gitu loh ya. Terserah jabatan yang bukan sembarangan itu apa. Ya tergantung apakah tingkat kota, kabupaten, provinsi gitu kan. Entah ya, pokoknya aku bukan entah, tapi aku tidak memberikan secara gamblang ya, contohnya aja gitu. Enaknya gimana ya, A dan B gitu ya. Misalkan B ini, A dan B ini pacaran ya. B ini, yang B tahu, A ini adalah anak seseorang orang penting lah di daerahnya A ini gitu ya. Nah, B ini adalah tipikal orang yang memang mencari pasangan itu berdasarkan materinya. Jadi materinya itu juga bukan ya benar-benar materi dari keluarganya ya. Jadi bukan dilihat misalkan mereka lagi kuliah nih, masih
kuliah nih ya, bukan dilihat kayak, oh orang ini kayaknya kuliahnya oke, dia pekerja keras juga, kayak gitu, bukan dilihat dari situnya, dilihatnya itu background keluarganya gitu. Orang tuanya ini siapa, apa jabatannya, kayak gitu. Nah, B ini tipikal yang seperti itu, gitu. Jadi dia benar-benar melihat materi dari calon pasangannya gitu loh. Karena dia merasa dia harus mencari orang yang mapan gitu dan pasti gitu ya. Pasti bisa apa ya namanya? Mencukupkan dia atau dia merasa ingin aman di samping seseorang yang punya finansial yang oke ya. Oke ya, dari sisi background keluarga gitu kan. Jadi ya harta keluarga lah kira-kira seperti itu ya. Kemudian ternyata itu tadi B ya, B itu suka mencari pasangan yang seperti itu. Ternyata B ini dimanfaatkan sama A. Entah juga apakah benar informasi yang dia dapat itu benar apa enggak. A ini apakah memang anak seorang yaitu di daerahnya, anak seorang orang yang penting gitu ya di daerahnya, oke lah ngomong pejabat atau apa gitu ya. Entah benar apa enggak gitu ya. Pokoknya yang B tahu seperti itu gitu. Tapi B ini dimanfaatkan sama A ya, dari masalah materi juga itu pernah dimanfaatkan dan hal yang lain juga itu dimanfaatkan gitu. Dan akhirnya oh ya, dalam hubungan itu A sendiri suka bully B gitu. Jadi kayak A ini suka membandingkan B dengan wanita lain, dengan wanita lain gitu ya. Oh, ya pokoknya ngerti lah dibandingkan dengan wanita lain. Jadi pokoknya dalam hubungan itu secara mental juga udah nggak sehat gitu loh. Ya, kemudian A dan B ini tidak jadi nggak bertahan gitu loh hubungannya. Hubungan pacarannya tidak bertahan. Akhirnya putusnya juga nggak dengan cara baik-baik gitu ya. Putusnya nggak baik-baik, walaupun putus itu sebenarnya juga nggak baik gitu ya, bukan nggak baik. Atmosfernya tuh sebenarnya nggak baik, kan ada sesuatu yang nggak oke yang menyebabkan pasangan itu putus. Jadi sebenarnya kalau mau dibilang baik-baik juga enggak, tapi relatif nggak ada konflik lah ya. Putus yang baik-baik itu kan relatif tidak ada konflik, walaupun ada konflik yang membuat itu putus ya. Tapi intinya putusnya itu parah banget lah ya. Antara A dan B ini setelah putus itu situasinya lumayan parah, dari sosial media ada yang dihack lah, ada yang wah kayak gitulah ya, pokoknya parah banget gitu. Dan belum lagi B ini juga mungkin menyimpan luka gitu loh dari perlakuan-perlakuan A gitu. Dia merasa menyesal banget, dulu pernah begini, pernah begitu, mengiyakan ini, mengiyakan itu, terus dia mudah terpengaruh dengan perkataan A, kemudian apa ya, mudah terpengaruh lalu apa ya, akhirnya dia memilih langkah-langkah yang sebenarnya tidak objektif juga, yang dia sesali juga, karena hanya mudah apa ya, mudah mendapatkan trigger dari omongan A itu, jadinya dia sesali gitu loh, kayak gitu. Ada pilihan-pilihan yang menurut dia itu pilihan besar gitu lah ya, harus dia lakukan gara-gara terpengaruh sama A. Tapi akhirnya dia merasa akhirnya buang-buang waktu, buang-buang materi gitu loh, dan mungkin kuliahnya berantakan, waktunya berantakan, dan lain sebagainya misalkan kayak gitu. Jadi dia sesali banget, penyesalan itu kan yang nggak enak gitu loh. Ya iyalah namanya penyesalan, enaknya di mana gitu kan. Jadi itu salah satu contohnya gitu. Jadi apa ya? Ya itu tadi, terkadang mungkin bisa jadi naif ya, atau dia berpikirnya terlalu sederhana kayak gitu. Ya, terlalu sederhana seakan-akan sesimpel itu gitu. Seharusnya kan dia tidak bukan seharusnya ya. Iya seharusnya sih, menurut aku seharusnya, tapi kita nggak harus sepakat juga sih. Tapi itulah kalau misalnya terlalu berekspektasi sama orang gitu kan. Kan daripada terlalu fokus mencari orang yang seperti itu, dia bisa coba membangun hidupnya gitu loh. Sebenarnya B ini juga bukan dari orang yang biasa juga sih sebenarnya. Cuman dia ini memang tipikal orang yang suka, ya mau dibilang materialistis mungkin ada kayak gitunya gitu. Tapi jatuhnya dia malah akhirnya dimanfaatkan gitu. Itulah ya, itu contohnya. Jadi soal berekspektasi sama orang gitu ya, tidak sesederhana itu gitu. Kalau memang ada orang yang benar-benar baik sama kita, terus ya kayak gitulah ya, tanpa kita minta dia kayak memberikan hal-hal yang manis gitu misalkan,
ya disyukuri aja, anggaplah itu karma baik gitu kan. Mungkin aja memang itu karma baik gitu kan. Tapi kan nggak, jangan punya mindset orang lain itu bisa menyelesaikan seluruh masalah hidup kita. Jadi memang kita yang harus bangkit dan menyusun rencana gitulah. Kayak gitu. Kalaupun mau mengejar orang orang dengan tipikal A, B, C, D gitu misalkan, mungkin kita bisa mungkin kita bisa mencoba untuk menjadi itu gitu. Kayak contohnya tadi, kita mau orang yang cerdas gitu kan misalkan, terus orang yang pengertian gitu misalkan. Mungkin kita bisa coba menjadi orang yang seperti itulah intinya. Oke, itu saja untuk Aquarius, Sun, Moon, Rising atau Venus. Good luck buat kalian. Semoga apa ya? Ya semoga yang terbaik lah ya buat kalian. Intinya seperti itu ya. Jadi seseorang yang selalu ada di setiap langkah kehidupanmu adalah dirimu sendiri. Cintai dirimu karena dia yang selalu ada untuk kau andalkan. Dia yang memiliki peran besar bagaimana jalannya hidupmu. Dia yang memiliki peran besar bagaimana jalannya hidupmu. Maka sangat bergantung sama diri kita sendiri ya. Kayak gitu. Ya, jadi cintai diri kita. By the way, soal A dan B yang tadi aku ceritakan, B itu juga sebenarnya kurang atau belum mencintai dirinya deh. Karena dia kalau punya hubungan, dia itu selalu fokus sama pasangannya. Memenuhi ekspektasi pasangan dan sering mengabaikan dirinya sendiri. Kalau dia sudah mencintai dirinya dengan cukup baik gitulah ya, dia pasti tidak akan mudah dikacaukan oleh orang pikirannya. Dia pasti akan mikir-mikir setiap orang meminta ini, meminta itu, dia mikir-mikir. Dia nggak akan membiarkan dirinya terus dipermainkan orang. Intinya gitu sih. Jadi kuncinya adalah self love. Oke, good luck Aquarius, Sun, Moon, Rising. Bye.